Selamat pagi, kembali lagi ya masih di cara rumah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dapat cuan dari bisnis rumah kos. Selama saya bekerja di agent properti, ada beberapa klien saya yang membeli rumah kos. Kemudian ada reputation, ada permintaan ulang dari klien saya itu untuk dicarikan rumah kos. Ternyata cuannya sangat bagus guys untuk mendapatkan pasif income dari rumah kos. Nah, sebelum kita lanjut, kalian bantu kami ya untuk like, share, subscribe, dan komen biar kami bisa menampilkan lebih banyak lagi tips-tips yang menarik seputar dunia properti. Nah, saya bercerita tentang klien saya nih guys. Setahun yang lalu dia udah membeli rumah kos ya. Daerahnya itu, kawasannya itu dekat Stan. Kemudian 6 bulan kemudian dia udah chatting ke saya, Pak, tolong dicariin lagi dong rumah kos yang areanya deket kampus. Nah, 6 bulan kemudian ada klien baru masuk, vendor baru masuk untuk minta dijualkan rumah kos. Klik banget guys. Begitu vendornya masuk, saya reply balik ke buyer, udah gak berapa lama proses transaksinya langsung deal. Rumah kos yang saya jual itu posisinya cuman sekitar kurang dari 500 meter dari kampus Stan. Ada 8 kamar, udah lengkap semua fasilitas. Kamarnya pun nggak gede-gede ya guys. Ada yang satu yang gede-gede, lumayan sih, 1 bulan itu 2 juta. Nah, yang saya bahas ini bukan tentang klien saya kok guys, tapi cuan yang bisa kalian hasilkan dari bisnis rumah kos ini. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menginvestasikan uang kalian dalam mencari rumah kos. Ada 3 hal yang utama yang harus menjadi concern buat kalian. Saya membagi ini dalam bentuk zonasi guys. Zonasi ini supaya lebih simple ya kita memahaminya. Dari zonasi ini akan berkembang kepada fungsi, bentuk, dan besaran serta layanan yang ada dalam rumah kos. Zonasi yang pertama. Zonasi pertama itu adalah saya sebutnya dengan zona merah. Zona merah itu zona yang hot banget, banyak yang nyari. Owner nggak usah capek-capek, yang pemilik kos nggak usah capek-capek, karena anak-anak kos datang menghampiri untuk membeli rumah ini karena demandnya sangat tinggi. Jadi lokasi ini benar-benar hot banget jadinya guys. Agak susah juga mendapatkan lokasi seperti ini, tapi saya akan tetap kasih deskripsi lokasi hot itu seperti apa, lokasi merah ini seperti apa. Nah, lokasi merah ini jaraknya dari kampus itu kurang dari 1 km, paling jauh 500 meter lah guys. Jadi pencapaian mereka ke kampus atau daerah perkantoran itu nggak terlalu jauh. Wilayahnya pun nggak harus jalan besar, jalan kecil juga nggak apa-apa, jalan kecil juga nggak masalah, atau 1 mobil juga nggak masalah. Ini red zone, zona merah. Nah, karena dia berada di zona merah, investasi kalian harus timbang baik-baik per meter perseginya. Jadi usahakan dalam mendesain rumah kos tersebut jangan terlalu besar guys, karena kita utamakan adalah ke fungsi, bukan kenyamanan. Nah, ukuran standar untuk di zona merah ini berukuran 2 kali 275. Jadi kecil aja guys, tapi usahakan kamar mandi ada di dalam. Nah, karena mereka tidak secara fungsi ruangan nggak terlalu besar, maka fungsi kenyamanan harus kita perhatikan ke mereka, pelayanan kamarnya. Jadi usahakan kalian bisa menempatkan di situ ada AC 1 unit. Investasi AC nggak mahal lah guys. 1 kali instalasi AC baru cuman sekitar 3 juta. Tapi cuannya bisa berlipat-lipat. Ukuran kamar kalian itu cuman panjangnya cuma 10 meter ya, bisa dapat 3-4 kamar guys. Kebayangkan repetition kalinya 1,6 kali 4.
udah lumayan banget guys, apalagi kalau bertingkat-tingkat. Nah itu adalah kita bicara tentang zona merah. Nah sekarang zona yang kedua adalah blue zone atau zona biru. Nah saya membaginya ini ke dalam bentuk zona biru ini adalah jangkauannya itu range-nya 2 sampai 1 sampai 2 km dari titik pusat sentral yang kita ingin jangkau. Anggaplah kampus ya, kampus mahasiswa, jaraknya adalah 1 sampai 2 km. Karena jaraknya agak jauh, jadinya lumayan lah, ada effort mereka untuk ke sana. Pada umumnya mereka menggunakan kendaraan roda 2. Karena secondary skin di luar daripada zona merah ini, mereka dari sisi fungsi memperhatikan, tapi kenyamanan nggak terlalu guys, nggak terlalu, karena mereka udah secondary. Jadi kalau untuk zona blue zone ini, zona biru ini, ruangan yang harus kalian butuhkan itu 3x3 minimal guys. Ada kamar mandi di dalam. Aksesnya pun kalau ini siapin untuk mereka kendaraan roda 2 karena daerah blue zone. Terus untuk masalah fasilitas di dalam, apakah harus AC atau kipas angin? AC nggak mutlak guys, karena dia secara ruangan itu udah nyaman. 3x3, 3x4 udah nyaman banget. Kalian bisa buka AC dan kipas angin ataupun pakai AC. Kalau sekarang yang klien saya yang saya treatment untuk daerah blue zone, dia itu pakai lengkap ya di dalam. Ada kipas angin rate-nya 1,2, kalau pakai AC 1,4. Ini acara kita bicara tentang blue zone. Nah sekarang zona yang ketiga. Zona yang ketiga itu adalah green zone atau zona hijau. Nah green zone ini lebih jauh lagi guys, di atas 2 km. Nah klasifikasi klien yang mau ke green zone ini adalah udah masuk ke tingkat kenyamanan guys. Kenyamanan, jadi kalian dalam membuat rumah kos benar-benar harus desain secara bagus dan secara matang. Kalau bisa kalian minta tolong bantuan untuk arsitek, karena mereka melihat secara perform, udah ngejual, kamu tinggal di mana, gue tinggal di sana men. Jadi nilai jualnya itu, value-nya itu yang kita kasihkan. Jadi dalam desain rumah kos yang green zone ini, kalian buat untuk garasi kendaraan roda 4, roda 2, ada beberapa fasilitas ya, kalian tambahin, bisa taman, bisa courtyard, bisa gym, gak usah yang mahal, fasilitasnya mahal, ada ruang gym, jadinya kan ada taman baca jadinya, karena customer yang akan kesini adalah memang memprioritaskan kenyamanan. Yang terus secara ruang gimana? Nah karena faktor kenyamanan, mereka pilih lifestyle, ruangan itu harus gede guys, ukurannya itu minimal 4x5, kamar mandi di dalam, kamar mandinya juga harus nyaman ya, gede. Kalau bisa klosetnya, kalau saya duduk keramiknya full, ada air panas. Itu adalah salah satu sumber yang bisa menarik customer kalian. Nah untuk rate harga gimana untuk green zone ini, zona hijau ini, karena mereka melihat faktornya kenyamanan, bukan karena faktor harga lagi atau zonasi. Harganya memang lebih tinggi, jadi harganya ini paling tinggi di antara zona merah dan zona biru. Dia paling tinggi rate-nya guys. Kalian bisa udah kasih hajar karena udah masuk ke fasilitas. Otomatis dalam ruangannya itu harus menggunakan AC. Furniture pun yang digunakan itu jangan furniture yang olimpik ya. Ya minimal kalian ada jati atau yang udah cat duko jadinya guys. Murah kok, nggak mahal. Nah strategi pemasarannya gimana guys? Strategi pemasarannya, untuk strategi pemasaran sih untuk area zona merah dan zona biru, effortnya itu nggak terlalu besar ya, karena demandnya tinggi, orang yang akan cari. Kalau di stand sendiri justru malah ada broker-broker, orang yang bekerja mencarikan mahasiswa rumah kos. Jadi agen-agen ini cari rumah kos yang unitnya ready untuk disewakan atau dikontrakan. Udah ready, jadi owner nggak usah setengah mati, nggak capek. Yang kedua adalah kita bekerja sama dengan startup yang khususkan
layanan ongkos. Ada beberapa sih startup yang sekarang ada Umi, ada Bukos, ada Bukos, itu kalian bisa rate-nya pun bagus banget guys. Rate untuk mereka itu kasih sekitar 80% back-nya ya. Jadi kalian juga nggak harus capek-capek lagi cari pengangguran karena dari startup sendiri ya. Had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hate us and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't never gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I can make it. I showed them the power in you, power in truth. The younger you stay, the closer you are to your roots. That's the reason I do. I can teach you how to hit the skies, rise above them without getting high. But if it help a bit, take a little hit, take a little sip, put your mind at ease. Where you got the keys, you can have your dreams. That's up to you, not what others believe. I swear that's the part that took longest for me. Cause when I drop into a beat, I detach from the world, you it under my feet. Orbit around my dreams, and there I perceive my reality and what it means. Music is where I can breathe, the world in between. What I am, what I was, what I will be. It's the only place that I feel free. Hope you feel me.